dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat RH sekalian, peristiwa politik yang menarik kemarin adalah peristiwa yang diberitakan ketika Habib Rizik Syihab mengundang Anies Rashid Baswedan ya. Ditulis Anies Rashid sebagaimana dikabarkan oleh IB Televisi ya, Islamic Brotherhood, dan RH Channel mengambil cuplikan dari IB TV tersebut. Dan menarik karena ada pidato Anies kemudian disambut dengan doa dari Habib Rizik dan juga guyon seperti biasanya khas Habib Rizik ya, khas Petamburan ya, Petamburan style ya. Bicara soal kalau mereka mendapatkan pemimpin yang jelek ya malu juga kalau mendukungnya ya. Nah, mudah-mudahan Anies memenuhi ekspektasi sebagai pemimpin yang diharapkan ya. Sobat sekalian, sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan Anies dan doa Habib Rizik ya. Ini kalau mau kaos Keren Cadas jadi jualan saya. Silakan yang mengisi formulir di bawah ini ya. Demikian juga jaket Keren Cadas ya. Yang jelas kita keren cadas. Dan jangan lupa tulisan Keren Cadas dan Refli Harunnya ini dibordir ya, bukan bukan sekedar ditempel ya. Jadi ada harganya di sana ya. Tapi yang jelas tidak ada paksaan dalam muamalah ya. Kalau mau memesan syukur, alhamdulillah kita pesankan lagi. Kalau tidak ya nggak ada masalah ya. Karena dalam bermuamalah itu seperti itulah. Yang jelas keren cadas ya. Ya sahabat sekalian, coba kita sedikit bacakan sepintas ya judul-judul berita yang dimuat dalam pertemuan ini. Misalnya kumparan.com menulis Anies bertemu Habib Rizik di Petamburan, didoakan perbaiki negeri. Kemudian ada juga berita jelang lengser Anies bertemu Uskup Agung Jakarta hingga Rizik Syihab ya. Tidak bertemu Refli Harun. Kemudian Anies sambangi Petamburan, hadirin akad nikah putri Rizik Syihab ya. Oke, doanya luar biasa ya. Oke. Jadi coba kita bacakan serba sedikit ya soal datangi Petamburan ya. Oke, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Nanti setelah ini kita akan muat secara lengkap apa yang disampaikan Anies Baswedan dalam video yang durasinya 3 jam, tapi kita ambil bagian sedikit dari IBTV ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan mantan Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta pada Jumat ya. Pertemuan keduanya beredar di media sosial. Anies dikabarkan menghadiri acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW sekaligus agenda akad nikah putri Rizik. Anies tampak memakai baju muslim berwarna putih beserta peci dan celana hitam. Sementara itu Rizik memakai baju dan sorban serba putih. Dalam video tersebut Anies pun terlihat akrab dengan Rizik yang membuat video itu viral. Dikonfirmasi terpisah, Anies Baswedan membenarkan soal pertemuan itu. Dirinya menghadiri pernikahan putri Habib Rizik. Saya ke pernikahan anaknya, kata Anies di halte Bundaran HI. Anies enggan menjawab pertanyaan apakah pertemuannya dengan Rizik hari itu terkait soal pencalonan di Pilpres 2024. Pertanyaan tersebut muncul lantaran Anies belum lama ini dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres. Dia hanya menyampaikan dirinya hanya datang ke akad pernikahan. Ya namanya hadir nikah ya gimana jawabnya. Baru-baru ini Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024.
Paloh mengungkapkan sejumlah alasan partainya mengusung Anies. Menurutnya Anies adalah pilihan yang terbaik dari beberapa nama yang ada. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, kata Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Anies menegaskan siap menerima mandat Nasdem untuk menjadi Capres 2024. Ia mengaku siap jalan bersama dengan Paloh dan kader Nasdem untuk membangun Indonesia. Dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan hati, bismillah kami terima, kami siap jalan bersama, ujarnya. Sementara itu Anies memang dikenal cukup dekat dengan Rizik. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya sekedar konfirmasi bahwa memang hadir, ya tentu saja hadir, soalnya ada gambarnya. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam acara itu ya tentu tidak bicara soal politik secara straight ya, secara langsung, tetapi ini adalah simbol ya bahwa Anies dekat dengan kelompok-kelompok FPI, kelompok-kelompok PA212, GNPF Ulama dan lain sebagainya yang memang bergantung kepada komando imam besarnya yaitu Habib Rizik Syihab untuk mendukung dan lain sebagainya. Walaupun tentu secara resmi Habib Rizik belum menentukan haluan kemana-mana ya. Tetapi kita harus paham ya, kalau calonnya lebih dari Anies dari sisi endorsement kanannya rasanya susah juga ya. Kalau misalnya calonnya Ganjar, saya kira akan jauh didukung Habib Rizik dan teman-temannya. Tapi sebaliknya juga begitu untuk kelompok-kelompok yang selama ini mendukung Presiden Jokowi. Jadi inilah dinamika politik biasa-biasa saja lah ya. Kalau Prabowo ya iya dan tidak. Tetapi Anies Baswedan punya peluang besar untuk di-endorse oleh Habib Rizik dan tentu saja oleh masanya juga. Itu saja sahabat sekalian, coba kita dengarkan dan perhatikan apa yang diucapkan oleh Anies Rashid Baswedan. Yang tentu kalau kita bicara tentang kefasihan dibandingkan pemimpin-pemimpin yang sudah ada, ya jauh lebih fasih mengucapkan ayat-ayat Tuhan ya, dibandingkan pemimpin-pemimpin yang ada ya, bukan dibandingkan dengan katakanlah kiai-kiai, ulama-ulama atau habaib-habaib yang ada. Itu saja, dengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang kita cintai, Sahibul Hajat Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dijauhkan dari segala macam cobaan yang berlebih. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebut nama satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dengan nikmat sehat kita bisa bersama-sama hadir dan turut menyaksikan tuntasnya sebuah tanggung jawab dari orang tua, yaitu Habib Rizik dan Syarifah Fadlun Yahya yang telah melepas putrinya menikah dengan Muhammad Hadi Al-Habsyi. Insya Allah ini merupakan pasangan yang nantinya menjadi keluarga sakinah. Kita semua turut menjadi saksi. Saya merasa bersyukur bisa ikut hadir, walaupun agak terlambat baru tiba, tapi kita sama-sama berada di tempat ini yang insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Izinkan dalam kesempatan ini
Saya mengucapkan selamat kepada keluarga, sekaligus juga menitipkan harapan. Insya Allah keluarga baru yang nanti terbentuk akan menjadi penjaga, penerus perjuangan lintas generasi yang sudah ada di keluarga ini. Lintas generasi, apalagi dengan bekal pendidikan yang dimiliki, insya Allah ini menjadi penerus perjuangan dari orang tuanya. Izinkan juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas doa, atas dukungan, atas perhatian yang diberikan selama kami bertugas. Habib Rizik, minggu depan saya selesai bertugas di Jakarta. Doakan bisa husnul khatimah. Dan di Jakarta banyak yang dikerjakan, tapi saya ingin garis bawahi satu hal. Kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan keadilan sosial di tanah ini. Kita tidak ingin di tanah ini terjadi ketimpangan terus-menerus. Kita ingin jaga keadilan itu. Dan langkah-langkah yang dilakukan tidak selalu disambut dengan gegap gempita dari berbagai kekuatan yang ada di kota ini. Tapi insya Allah kita selalu mengandalkan, satu-satunya andalan kita hanya Allah. Jalankan semua walaupun menghadapi tantangan yang berat, tawakal Allah. Dibukakan jalan-jalannya. Kami sering sekali merasakan ketika merasa jalannya diduga buntu, ternyata muncul jalan keluar tak terduga-duga. Jalan keluar dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Dan itu semua tidak lepas dari doa semuanya. Kami ingin insya Allah apa yang sudah dikerjakan di Jakarta mudah-mudahan bisa dipertahankan. Suasana ketenangan, keteduhan, kedamaian ini bisa kita jalankan. Tapi saya sering sampaikan, tidak ada kedamaian, keteduhan dalam suasana ketidakadilan. Tanpa keadilan tidak mungkin ada ketenangan dan keteduhan. Yang namanya persatuan, ketenangan syaratnya ada keadilan. Dan itulah yang coba dibangun di tempat ini. Saya beri ilustrasi sedikit saja. Jakarta ini separuh penduduknya numpang, separuh penduduknya punya rumah. Yang punya rumah di Jakarta itu cuma 51%. 49% orang di Jakarta ini ngontrak. 49% di Jakarta ini. Lalu yang 51% yang punya rumah ini, di Jakarta ini satu-satunya tempat di Indonesia yang harga tanahnya terus-menerus naik. Terus-menerus naik. Kenapa? Karena harganya naik terus lewat pasar. Efeknya apa? NJOP naik terus-menerus. Kalau NJOP naik terus-menerus artinya pajak bumi bangunan naik terus. Kalau pajak bumi bangunan naik terus artinya apa? Kalau diteruskan, pernah Jakarta naik PBB 500%. Pernah 500% PBB. Itu artinya kota ini pemerintahnya membuat yang miskin harus pindah dari dalam Jakarta. Yang sosial ekonominya lemah tidak akan mampu bayar pajak. Keluar satu-satu. Yang masuk siapa? Yang punya uang. Itu tidak pernah dianggap masalah di kota ini. Saya perhatikan satu-satu, terusir satu-satu. Kenapa? Karena PBB-nya mahal. Kalau PBB mahal itu dalam artian sesungguhnya. Apalagi kalau dulunya orang tuanya tinggal di tempat-tempat yang dulu biasa-biasa saja, sekarang menjadi tempat yang dianggap elit, tergeser. Ini kebun kacang itu, dulunya biasa aja, sesudah Tamrin besar, harganya di belakang luar biasa mahal, bukan? PBB-nya mahal sekali. Kalau tidak punya cukup pendapatan, tidak mungkin bisa bayar pajak ke tempat itu. Apalagi kalau tinggalnya di kawasan-kawasan lain. Ada beberapa orang itu bayar pajak satu tahun sampai 100 juta, 180 juta, 60 juta, 40 juta, yang angkanya angka fantastis. Jadi alhamdulillah kita ikhtiarkan perubahan itu. Kita buat peraturan baru, hari ini alhamdulillah 85% rumah di Jakarta sekarang bebas PBB, 0. Nah, ada PBB. Yang bayar hanya tinggal 15%. Hanya 15% saja. Siapa 15% yang di atas puncak? Yang 85% supaya apa? Supaya kita yang kondisinya hari ini mayoritas tidak ekonominya kuat,
tidak harus terusir dari tanah ini. Saya ingin titip pada semuanya, tolong ini dijagain. Kalau ini dikembalikan, dinaikkan lagi luar biasa, maka yang terjadi pengosongan kota dari mereka yang ekonominya lemah. Ini tidak pernah dibahas di sosmed, ini tidak pernah dibahas di dalam percakapan-percakapan umum, tapi satu persatu orang tergeser keluar. Tahun 2020 saja 200.000 keluarga pindah dari Jakarta. Kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan satu persatu. Dan kita kalau jual tanah tidak merasa terusir, rasanya pengen dapat tanah yang lebih besar di luar Jakarta. Satu-satu, ketika dikerjakan ribuan orang, apa yang terjadi? Penduduk kota ini berubah isinya nanti. Berubahnya bukan setahun ini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tahu-tahu berubah isi kota ini. Kenapa? Karena PBB yang nilainya sangat tinggi. Alhamdulillah itu berhasil diikhtiarkan. Insya Allah ini bisa dipertahankan. Perlu dijagain. Biar nanti tempat ini bisa jadi rumah bagi semuanya. Kalau tidak nanti lama-lama yang di sini juga pada pindah ke Depok nanti. Pindah ke Tangerang, pindah satu-satu. Nah kalau pindah masing-masing kalau pindah merasa biasa saja. Alhamdulillah di sini cuma 150 meter, pindah ke Depok bisa dapat 1000 meter. Kalikan itu 1000 orang, itu artinya ada 150 meter tanah kali 1000 yang pindah tanah kepada orang-orang yang datang dari luar. Kelihatannya kecil, tapi ini satu masalah yang kita hadapi sama-sama. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hadir insya Allah ingin ikut mendoakan insya Allah pasangan baru ini menjadi keluarga yang sakinah dan insya Allah nanti menjadi keluarga yang menjadi teladan sebagaimana orang tuanya, dan kita semua di sini dimudahkan dalam semua ikhtiar kita, semua orang tua kita, para guru kita, para habaib, para alim ulama dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya, dan insya Allah kita umat Islam di Jakarta, di Indonesia terus dalam keberkahan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya di sini. Munawir dampingin Pak Anies di sebelah sana. Buya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri hadir bersama kita dalam acara pernikahan putri kami tercinta. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh ini akan lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua dan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, di sini saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hanya ingin mengajak semua, yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya,
pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzaliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insya Allah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya senut-senut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua. Betul? Betul? Nah, ternyata jujur lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat pemimpin yang berani melawan oligarki? Betul? Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap menegakkan keadilan? Siap punya pemimpin yang siap untuk menegakkan hak asasi manusia di republik ini? Betul? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Takbir! Belum kampanye, belum. Waduh, ini namanya apresiasi. Jadi terima kasih Pak Anies, jazakumullahu khairal jasa. Mudah-mudahan husnul khatimah. Alhamdulillah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, mau ditinggal Pak Anies di Jakarta sedih gak? Sedih gak? Ntar jangan-jangan begitu nggak jadi gubernur pajak naik lagi. Kacau balau kalau pajak naik lagi. Nah, tapi mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja. Terima kasih banyak. Oh ya, mau lewat sini, tolong dibuka jalan. Bapak Gubernur kita ingin menyapa pengantin kemudian meninggalkan tempat. Sallu ala nabi. Terima kasih Pak Anies, tidak mengecewakan. Alhamdulillah.
Terima kasih untuk Pak Anies Baswedan, tidak mengecewakan selama jadi gubernur Jakarta. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dibukakan jalan buat Pak Gubernur, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala.